Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya apa yang dilakukan sebelum pembelajaran? Berdoa. Oke, saya minta ketua kelasnya untuk maju ke depan. Menurut Fatina Firdin. Jadi ice-cream dulu yang tangan ke atas, kemudian berdoa. Oke, kita semua Berdiri semuanya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan absen satu persatu, jadi dengarkan namanya ya. Ibu Nur Fatina Firdin. Hadir Ibu. Nur Halisa. Hadir Ibu. Ainda Asma'ul Putri. Hadir Ibu. Fitri Amirullah. Hadir Ibu. Oke, jadi yang tidak datang Nadia Budiman. Kenapa ini Nadia Budiman tidak datang? Sakit Ibu. Oh, sakit. Kita doakan temannya supaya cepat sembuh ya. Ibu. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Tahu aja semua? Tahu, Bu. Oke. Oke, berdiri semua. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi pada hari ini kita akan belajar matematika. Jadi ada pun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menentukan nilai tempat bilangan caca sampai dengan 1000. Kemudian ada pun indikator tujuan pembelajarannya yaitu melalui tayangan video dan penjelasan Ibu, peserta didik dapat mengidentifikasi dari tempat satu bilangan mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan benar-benar. Kemudian melalui kegiatan media tempat bilangan, peserta
kita belajar tentang bilangan dan lambang bilangan caca sampai 1000. Ibu sudah jelaskan kotak yang pertama ini itu 1 satuan, kemudian 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan, 8 satuan, dan 9 satuan, dan 10 satuan. Nah, 10 satuan ini disebut juga dengan 1 puluhan karena terdiri dari 2 angka yaitu 1 dan 0. Nah, kemudian ini juga. Ini disebut dengan 1 puluhan. Kemudian coba lihat gambar yang di bawahnya, yaitu ada 10 satuan dengan 10 tumpukan ke atas. Jadi ini disebut dengan 100 satuan dan disebut juga dengan 1 ratusan. Nah, ini ada contohnya, nilai tempat bilangan caca sampai dengan 1000. Contohnya itu 251 dibaca 251. Angka 2 ini menempati nilai tempat ratusan yang bernilai 200. Kemudian angka 5 menempati nilai tempat puluhan yang bernilai 50. Kemudian angka 1 menempati nilai tempat satuan yang bernilai 1. Kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai dengan 1000, yaitu cara membandingkan bilangannya itu kita lihat nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Contohnya yaitu ada angka 339 dan 421. Jadi yang mana yang kecil, 3 atau 4? 3. Jadi yang kecil itu adalah 339, lebih kecil daripada 421. Jadi bilangan 339 memiliki 300-an, bilangan 421 memiliki 400-an. Jadi bilangan 339 menjadi 300-an kurang dari bilangan 421. Jadi bilangan 329 kurang dari 421 dan dapat ditulis seperti ini. Oke, mengerti? Mengerti. Nah, kemudian penjumlahan bilangan caca. Jadi contohnya itu seperti ini, 345 ditambah 123, kita dapat menggunakan penjumlahan bersusun seperti ini, yaitu 345 ditambah 123 yaitu 5. Kita memulai dari yang paling kanan. Yang paling kanan itu apa? Nilai dapatnya satuannya, benar. Begini, 5 ditambah 3 berapa? 8. 4 ditambah 2 6. 3 ditambah 1 4. Nah, jadi jumlahnya itu 468. Oke, jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi Adinda Asma Amalia Putri yaitu kelompok 1 bersama dengan Nur Halisa, kemudian Nurul Fatin Rafiuddin, kelompok 2 bersama dengan Fitri Amirullah. Nah, jadi di sini Ibu ada soal yang akan Ibu bagikan kepada kalian, yaitu di sini ada angka di sebelah sini, kemudian kalian akan mengisi nilai tempat pada kolom di sebelahnya, apakah termasuk dalam ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Mengerti? Ngerti, Bu. Soal yang Ibu bagikan. Jadi perhatikan soalnya baik-baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan panggil Ibu, jangan malu-malu. Kelompok apa kamu ini? Keterampilan apa? Gini kayak bisa. Apa ya? Gina mengerti nih? Saya mengerti, Bu. Sudah sangat paham sih, Bu. Kalau misalnya 1786 ini, Satuannya itu 6, puluhannya itu 8, terus ratusannya itu 7, ribuannya 1000, Bu. oke. Oh, berarti Gina sudah sangat paham ya? Coba Iya,
Jadi mulai dari 6 ini termasuk dalam satuan. Kemudian 8 ini termasuk dalam puluhan karena 86. Jadi 8 ini termasuk dalam puluhan. Kemudian 7 ini termasuk dalam ratusan karena 786. Kemudian 1 ini termasuk dalam ribuan karena 1786. Nah, kalau nomor 2 ini angka 4-nya ini termasuk dalam ribuan karena dibaca dari kiri. Ini 4324. Jadi 4-nya itu termasuk dalam ribuan. Nah, coba 300 ini termasuk dalam ratusan. Nah, ratusan. Kemudian angka 2 ini termasuk dalam satuan. Oh, salah puluhan bisa karena dibaca 24. Jadi nilainya ini bernilai puluhan. 24. Jadi satuannya ini 4. Kan perorangan kayak mau bimbing terus sampai paham. Nomor 3 aku paham. Yuk. Mana sih? Oh, belum paham Larissa. Oh, jadi ibu jelaskan secara detail lagi ya. Ini kan 7.920. Jadi 7 ini termasuk dalam ribuan karena terletak pada angka yang paling kiri. Berarti ini nilai tempatnya itu ribuan, 7.000. Dan kemudian ini 900, berarti 9 ini berada pada ratusan. Kemudian puluhannya ini 2 di sini, kemudian 0 ini berada pada satuan karena berada pada sebelah paling sebelah kanan. Tapi kalau angkanya itu cuma ratusan nih, Bu. Kalau cuma ratusan berarti kolomnya itu cuma 3 karena ratusan itu terdiri dari 3 angka saja. Berarti 800 di sini. Ya. Kalau 0 Ibu masih 0 itu tetap berada pada puluhan karena tetap di tengah. berarti puluhan 0, terus satuannya 3. Nah, oke, sudah paham sekarang? Paham, Ibu. Oke, baik, semuanya pintar anak-anak ibu. Oke. Jangan programnya kejauh. Enggak. Nah, apakah dia sudah mengerti? Jadi yang satunya ribuan, Ya. itu yang termasuk ratusan, 8 itu puluhan dan 6 satuan. Nah, pintar sekali. Kemudian Fatin, apa yang tidak dimengerti Fatin? Ini Ibu bagaimana cara bacanya? Ini cara bacanya itu dimulai dari sebelah kiri, dibaca 4.324. Jadi 4 itu termasuk dalam ribuan karena 4.000, kemudian 300 ini termasuk dalam ratusan karena 300, kemudian 2 ini termasuk dalam bulan karena 20, terus 4 ini termasuk dalam satuan karena 4.324. Apalagi yang tidak dipahami Fatin? Kalau ini Ibu gimana karena 0? Ini tetap berada pada ratusan sesuai dengan tempatnya Fatin. Karena ini tetapi cara bacanya yang beda. Ini 9.075. Jadi 9 ini termasuk dalam ribuan. Kemudian 0-nya tetap pada ratusan. Kemudian 7 ini puluhan. Kemudian ini 5 di satuan. Jadi baca 9.075. Oke, mengerti Fatin? Mengerti. Oke. Semuanya hebat anak-anak ibu. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat mengerti. Semoga sampai di rumahnya kembali dipelajari apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, duduk yang rapi semuanya. Ibu akan menunjuk. Oke, Nurul Fatin Rafiuddin, silakan pulang. Baik, Di Ibu. jalan. Terima kasih. Alisa, Fitri Amirullah, Linda, Asma Putri. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi